Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati yawma fi sukulin fakihun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu kita berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita juga bermohon kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita juga selalu berharap, berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, izinkan kami menyapa Bapak Ibu semua penduduk surga yang masih berada di dunia. Kenapa kita berani mengatakan itu Bapak Ibu? Karena puasa ini akhirnya yang benar-benar puasa dengan iman, dia akan menjadi orang bertakwa. Dan syarat mutlak masuk surga itu adalah takwa. Seolah kami dan kita semua yang hadir di masjid ini adalah orang bertakwa. Berarti apa? Penduduk surga yang masih berada di dunia. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi, kami yakin Bapak Ibu semua familiar dengan surat ini. Surat Yasin, surat ke-36 ayat 55. Di mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan surga kepada kita. Allah menggambarkan surga kepada kita semua. Allah sang pemilik surga menginformasikan surga kepada kita. Apa kata Allah di sini? Inna ashabal jannati yawma fi sukulin fakihun. Sungguh penghuni surga pada saat itu sibuk dalam kesenangan. Coba kita renungkan kaum mukminin, apa kata Allah? Sibuk dalam kesenangan. Ini tawaran yang Allah berikan kepada kita. Lowongan untuk masuk surga, bukan sibuk bekerja, bukan sibuk banting tulang, tapi sibuk dalam kesenangan. Dan untuk masuknya tidak sulit. Syaratnya apa? Syaratnya mau. Syaratnya apa? Syaratnya suka. Lainnya masuk surga, masuk. Memang itu kata Rasulullah, umatku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau Rasulullah? Yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu, kita yang ada di masjid ini yang sering keluar masuk masjid bisa masuk surga. Orang yang keluar masuk diskotik pun Bapak Ibu, selagi masih di dunia, dia juga berpeluang masuk surga. Katakan sama dia, kamu sering keluar masuk diskotik? Iya. Kamu mau masuk surga? Mau.
syaratnya ganti. Keluar masuk diskotik menjadi keluar masuk masjid. Begitu mudah lowongan ini Allah berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu, di ayat selanjutnya Allah gambarkan surga. Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita tentang surga ini. Ketika kita membayangkan sebuah keindahan yang sangat indah, surga itu lebih indah dari yang kita bayangkan. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Apa kata Allah di sini? Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam dipan saling bersandar. Bayangkan nih Bapak Ibu, Allah katakan kita sibuk dalam kesenangan. Dan sibuk dalam kesenangan itu bukan sendiri, ada pasangan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau ada suami yang soleh, istrinya tidak solehah, maka suami ini masuk surga dapat pasangan baru. Ibu tinggal di dunia karena tidak solehah. Ibu yang solehah, suaminya tidak soleh, ibu masuk surga. Jangan khawatir, ibu dapat pasangan baru. Tentu kita ingin Bapak Ibu kita dengan suami istri ibu si dunia dan si surga. Maka kedua-duanya harus mau masuk surga. Jadi Bapak jangan kecewa pula. Saya masuk surga dengan istri saya juga. Istri Bapak itu lebih cantik daripada bidadari. Kemudian apa lagi kata Allah? Gambaran surga Bapak Ibu. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Mereka memperoleh buah-buahan serta memperoleh apa yang mereka inginkan. Ini memang dari Allah Bapak Ibu. Ini pasti akan terjadi dan akan Allah berikan kepada orang masuk surga. Apapun yang dia inginkan langsung tersedia. Apakah kita tidak harap ini Bapak? Harus kita rasakan dan kita nyatakan dalam diri kita, saya harus ke sana. Kemudian apa kata Allah lagi? Salamun qaulan bir rabbir rahim. Dan mereka mendapatkan ucapan selamat dari Allah yang Maha Rahim. Kita lihat di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala bergembira kita masuk surga. Jadi Allah benar-benar menginginkan kita masuk surga. Dan Allah benar-benar menggiring kita untuk bisa masuk surga. Kita lihat Bapak Ibu, ketika kita berniat untuk melakukan kebaikan, berniat belum kita kerjakan, niat baik ini sudah tercatat 1 pahala. Tidak jadi kita kerjakan, tetap tercatat 1 pahala. Kalau jadi kita kerjakan, kita dapat 10 pahala. Beda dengan ketika kita punya keinginan berbuat salah, berniat berbuat salah, tidak tercatat. Dan ketika kesalahan itu benar-benar kita lakukan, tercatat hanya setimpal. Bayangkan sayang Allah kepada kita, 1 kebaikan kita niatkan tidak kita kerjakan, dapat pahala. Kita kerjakan dapat 10 pahala. Kejahatan kita kerjakan hanya setimpal dengan yang kita kerjakan. Itu Allah gambarkan Bapak Ibu dalam surat Al-An'am ayat 160. Apa kata Allah? Man jaa'a bil hasan, barang siapa yang berbuat kebaikan, falahu asru amsalihah, maka mendapatkan 10 kali lipat amalnya. Wa man jaa'a bil sayyi'ah, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, falah yujza ila mislaha, maka tidak akan dibalas kecuali seimbang dengan kejahatannya. Wa hum la yuzlamun, maka mereka sedikit pun tidak dirugikan. Bayangkan Bapak Ibu, itu yang Allah buat kepada kita. Dan ketika kita banyak melakukan dosa dan beramal,
Ketika kita taubat, dosa kita diampuni oleh Allah dan amal kita tetap berbuah pahala. Bahkan di ayat lain pernah Allah mengatakan dosa kita itu bisa dikonversi menjadi pahala. Begitu betul Allah mengiring kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW juga selalu ingatkan kita bahwa dunia ini sementara. Kehidupan sebenarnya setelah kematian kita. Dan Rasul mulia mengatakan manusia yang cerdas itu siapa? Manusia yang mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Kamu bisa rasakan apakah kamu cerdas atau tidak kalau kita mengingat mati dan mempersiapkan diri kita untuk mati, maka kita cerdas. Rasulullah juga ingatkan kita ketika kita meninggal dunia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hebatnya Allah, karena Allah memang menggiring kita untuk masuk surga. Ketika kita meninggal dunia, masih ada amal ibadah yang kita kerjakan yang pahalanya mengalir pasca kematian kita. Apa kata Rasulullah yang tetap mengalir itu? Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Maka tiga ini jadikanlah prioritas dalam hidup kita, sehingga ketika kita meninggal dunia sampai menjelang kiamat terhitung pahala. Kita lihat kaum mukminin Bapak Ibu yang kami muliakan, sejarah mencatat Utsman bin Affan ketika ikut dengan Rasulullah hijrah ke Madinah, sampai Madinah dia melihat kaum mukminin antri mengambil air di sumur milik Yahudi dan itu berbayar. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Membeli sumur itu dan menggratiskan kepada seluruh orang beriman. Dan sampai sekarang sumur itu masih ada. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Utsman bin Affan membeli sumur itu. Utsman bin Affan telah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Kemudian kita lihat juga ulama kita, imam kita, Imam An-Nawawi, royalti pahalanya dengan mengarang Riyadhus Shalihin, hadis arba'in. Dia meninggal di usia 45 tahun, masih muda, belum sempat menikah karena sibuk belajar dan mengajar. Meninggal dunia di umur 45 tahun. Tapi royalti pahalanya dari orang belajar hadis arba'in terus mengalir. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa nikmat pahala yang diterima Imam An-Nawawi. Ini jauh dari kita kaum mukminin. Kami mencatat kejadian di tahun 2013 meninggalnya seorang dokter. Dokter ini kebangsaan Kuwait, kaya raya. Dia tinggalkan singgasana kekayaannya. Dia hijrah ke Afrika. 30 tahun dia di Afrika, dari tahun 2013 dia meninggal dunia. Namanya Dr. Abdurrahman Al-Sumit. Lihat kamu ini mencatat di internet apa yang dilakukannya. Kita boleh iri ini, tapi insya Allah bisa kita tiru. Karena Allah itu adil. Surga itu untuk siapa? Untuk yang mau. Apa yang dilakukannya selama 30 tahun? 5.700 masjid dibangun, 9.500 sumur digalinya dan diserahkan ke orang beriman. 860 dia membangun sekolah. Kemudian dia mengasuh 15.000 anak yatim. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa. Ketika diambilnya, sedekah jariyah dia dapat, ilmu yang bermanfaat dia dapat, anak soleh, anak yang diberikan beasiswa yang mendoakan dia dapat. 2013 dia meninggal dunia, sekarang 2026 lebih kurang berapa tahun dia masih terus tercatat pahala untuk dia. Sekarang yang kita tanya Bapak Ibu, diri kita bagaimana? Tentu kita juga ingin seperti itu Bapak Ibu. Kita ingin juga meninggal dunia semuanya tercatat. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Maka seperti yang dikatakan oleh MC kita tadi, di sini ada program sedekah jariyah. Ambillah itu.
Jangan sampai kita sudah dengar tadi, ini peluangnya untuk mendapatkan sedekah jariyah. Dan apalagi di sini ada program buka bersama. Satu kurma kita berikan orang itu berbuka, pahalanya sama. Begitu Allah mengirim kita. Jadi kita Bapak Ibu bisa saja Ibu misalnya beli mukena, beli sarung, letak di sudut masjid itu. Ibu meninggal, orang pakai mukena Ibu, orang pakai sarung Ibu, itu pahala mengalir kawat. Bisa juga kita tanam pohon Bapak Ibu. Tanam pohon selama pohon itu berdiri kokoh, bahkan kalau luang makan buah itu, tapi itu pahala kita Bapak Ibu. Dan sekarang dengan teknologi kita bisa share. Ada postingan-postingan dakwah, kita share. Ribuan jutaan orang yang men-share, setelah kita share, ribuan jutaan itu juga pahala akan mengalir kepada kita. Cuman Bapak Ibu, syarat ketentuan berlaku. Karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintah untuk berbuat baik kecuali mengikhlaskan dirimu kepada Allah. Karena ada orang Bapak Ibu ketika meninggal dunia, dia berharap masuk surga karena dia dermawan. Ternyata dia masuk neraka. Kok bisa masuk neraka? Ya Allah, saya kan dermawan dulu. Memang kamu dermawan, sudah diakui oleh manusia kamu dermawan. Karena itu yang kamu inginkan. Kamu telah mendapatkan label dermawan di dunia, tapi di sini kamu tidak berhak, karena di sini hanya untuk orang yang ikhlas. Kemudian ada juga orang yang mati syahid, mati di berperang. Kok dia tidak masuk surga? Dia protes. Saya kan syahid ya Allah. Ya, kamu memang meninggal di peperangan. Kamu ingin dianggap pahlawan. Sudah diakui kamu di dunia pahlawan, tapi di sini tidak ada hak untuk kamu. Kemudian ada seorang ustadz mubalik yang berceramah di mana-mana. Kok dia tidak masuk surga? Kenapa ya Allah? Saya dulu di dunia menyampaikan apapun yang engkau katakan kebaikan, aku sampaikan ya Allah. Ya sudah, kamu sampaikan. Kamu sudah disanjung-sanjung di dunia dan itu yang kamu inginkan. Di sini kamu tidak dapat. Maka hati-hati kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa hamba-Mu ya Allah. Kalau kurang ikhlas ya Allah, tolong diikhlaskan ya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kajian yang kami sampaikan. Harapan kami Bapak Ibu yang kami sampaikan ini tidak hanya menjadi ilmu, juga menjadi amalan lah bagi kita. Jadi kami ada membawa Bapak Ibu, nanti mohon izin kepada imam kita pada setelah salat tarawih nanti untuk membagikan ini. Ada kami buat lembar refleksi Ramadan tabungan negeri abadi. Nanti dibuat nama kita. Ini fontnya, kematian adalah garis finish untuk bekerja, tapi bukan garis finish untuk menerima pahala. Ada kami buat di situ satu jalur sedekah jariyah, aset yang mengalir. Apakah mewafaqkan Quran, menyumbang untuk air bersih, atau memberikan mukena tadi. Kemudian yang kedua ada jalur ilmu yang bermanfaat, royalti pahala, mengajarkan satu doa pendek kepada anak atau cucu. Kemudian ada jalur anak soleh, investasi dan doa. Jadi ini Bapak Ibu nanti dibagikan, Ibu tulis foto, masukkan ke gadget kita, lihat sebentar, langsung eksekusi. Kalau kita meninggal dunia, insya Allah pahala jariah terus mengalir. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.